Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan bacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Oke. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Gemini dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Six of Swords. 6 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Gemini. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan, teman-teman. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, sebagai energi pembuka, 6 pedang ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana sebuah upaya, usaha yang sedang kamu lakukan ataupun selama ini kamu lakukan untuk keluar, ya kan, dari fase yang memang aku akui cukup berat. Kenapa? Karena ada masalah besar yang sedang kamu hadapi di sini, teman-teman. Seolah-olah memang kamu lagi berusaha melewati gelombang masalah yang sangat begitu besar. Dinding yang sangat begitu tebal, besar. Tetapi ya memang itu tadi, sisi positifnya adalah kamu masih mau berupaya, berusaha gitu. Kamu yakin mungkin ya, ketika berhasil melewati ini, ya mungkin saja memang apa yang menjadi harapan kamu itu akan tercapai. Nah, kita akan lihat dalam pekan ini, teman-teman. Apakah ada peluang kamu akan segera keluar dari gelombang masalah, ya kan, yang sangat begitu besar, ataupun apa sih masalah-masalah yang kamu hadapi, karena apa ya, teman-teman. Nah, kemudian aku punya Judgment. Oke. Judgment muncul hadir. Tentu dari kartu kedua ini sesuatu hal yang sangat luar biasa banget, teman-teman. Ya kan? Kartu ini menggambarkan tentang bagaimana sebuah bentuk manifestasi dari apa yang mungkin selama ini sudah kamu lakukan. Yaitu ikhtiar kamu nih ya, upaya kamu. Kemudian mungkin doa-doa kamu. Seolah-olah Tuhan akan memberikan sesuatu hal yang mungkin di luar dari ekspektasi kamu. Artinya lebih dari apa yang mungkin kamu harapkan. Ternyata benar, aku punya Wheel of Fortune. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana roda kehidupan kamu bakal berputar. Kehidupan kamu akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan yang cukup nyata, teman-teman. Terlihat dong ya, akan berubah 180 derajat, kehidupan kamu akan menjadi lebih baik. Oke? Nah, pada momen inilah sepertinya memang cukup menunjukkan tentang bagaimana
kamu bakal sampai, ya kan, ke dermaga kesuksesan kamu, teman-teman. Setelah melewati gelombang masalah yang mungkin begitu besarnya. Oke. Nah, kemudian aku punya ada Fake of Wands. Kartu tongkat muncul. Ya, pada akhirnya sebuah komitmen yang kamu jaga dengan baik. Ya, pada akhirnya sebuah harapan keinginan yang mungkin selama ini ingin kamu wujudkan itu bakal segera terwujud, insya Allah dalam pekan ini ataupun mungkin juga di bulan Juli tahun 2025 ini. Terlepas dari apapun ya, yang mungkin selama ini ataupun saat ini masih kamu upayakan agar bisa lebih baik, agar bisa tercapai, entah di dalam karir, usaha, rumah tangga, kesehatan, keuangan. Teman-teman, secara menyeluruh. Kenapa? Tadi ada ikut campur tangan Tuhan di sini, ada doa-doa yang terkabulkan, termanifestasikan. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi finansial ekonomi, rezeki, ataupun keuangan untuk teman-teman Gemini dalam pekan ini. Aku punya King of Wands. Raja Tongkat muncul hadir, teman-teman. Oke. Jadi, Raja Tongkat ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, kartu yang menjelaskan, teman-teman, ya, tentang bagaimana kehidupan ekonomi yang mungkin cukup positif sih sebenarnya. Ya, banyak kok teman-teman Gemini yang kalau aku lihat kehidupan kamu cukup mapan, teman-teman. Ya, dan mungkin bisa saja di angka 80% keuangan kamu lagi bagus banget. Ya, semoga yang 20%-nya ya, teman-teman, ketika kamu mungkin masih berjuang, ya kamu jangan berputus asa gitu ya. Aku yakin bakal ada kabar baik pula dalam pekan ini. Nah, ternyata benar. Aku punya 8 koin. Ini kartu yang menggambarkan bahwasannya yang mungkin sisa 20%-nya ya, bagi kamu yang masih mengalami adanya ketidakstabilan, keterpurukan, mohon maaf, ataupun mungkin juga ya ada hal-hal lain yang mungkin sangat mendesak, ya kan. Di sini aku lihat loh, ada indikasi potensi bahwasannya keuangan kamu bakal meningkat, ya. Jadi kudu sabar memang, kudu tekun, konsisten, ya mudah-mudahan semua teman-teman Gemini, ya kan 100% teman-teman Gemini bisa merasakan kehidupan yang lebih baik lah, paling tidak ya kan. Karena terlihat juga kok tentang bagaimana perjuangan kamu, kerja keras kamu gitu ya. Terkadang kamu selalu merasa, ya kan teman-teman, hasil yang kamu dapatkan tuh enggak apa ya sesuai dengan ekspektasi kamu gitu. Tetapi kali ini banyak peluang, banyak kesempatan teman-teman. Nah ini juga yang harus dimanfaatin ya. Ketika ada peluang yang datang, kesempatan yang datang, ya harus dimanfaatin ya. Semoga semua teman-teman Gemini merasakan sebuah kondisi ekonomi yang bagus ya. Dan bahkan tadi ya, untuk teman-teman Gemini yang kehidupannya stabil juga aku merasakan keuangan kamu bakal semakin meningkat loh. Ya, oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sudah berumah tangga ya terlebih dahulu. Bagaimana kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Gemini dalam pekan ini? Aku punya 9 tongkat ya. 9 of Wands, The High Priestess, oke? Dan kemudian ada 3 of Wands. Nah, untuk masalah kehidupan asmara rumah tangga dari teman-teman Gemini, mohon maaf. Oke. Jadi memang dari ketiga kartu ini cukup dan sangat menggambarkan teman-teman, ya kan, tentang masalah yang sedang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kamu. Masalahnya cukup rumit, ya kan? Kamu lagi terbelenggu di sini. Ya, cukup relatif juga mungkin ya. Masalahnya bisa saja terkait dengan ketidakstabilan ekonomi, bisa saja menyangkut tentang konflik, keegoisan, keras kepala, kesalahpahaman, pihak ketiga, ada yang ikut campur urusan rumah tangga kamu, ingin menghancurkan rumah tangga kamu cukup banyak. Ya, jadi memang aku akui di sini kamu mungkin
ya sudah cukup sabar banget kita menghadapi sebuah ujian yang terjadi, teman-teman. Jadi, sepertinya memang apa ya, teman-teman, ada sebuah indikasi sih sebenarnya, bahwasanya dalam pekan ini ya kan ada peluang dalam pekan ini semuanya bakal lebih baik. Ya semoga deh teman-teman kesabaran yang kamu lakukan ini nggak sia-sia gitu ya kan. Yang paling terpenting adalah bagaimana tetap mempertahankan kesabaran kamu ya dan kemudian doa-doa kamu teman-teman. Doa seorang istri, doa seorang suami itu pasti bakal dikabulkan ketika memang niatnya baik ya. Amin. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya The Star, Ace of Wands, dan Queen of Wands. Nah, bagus nih, ya kan? Bagus kok untuk teman-teman Gemini yang sedang berpacaran. Ya, cukup menikmatilah sebuah hubungan, ya kan? Cukup lancar, sangat harmonis, teman-teman. Dan bahkan kalau aku lihat sih hubungan kamu sudah sangat intim banget ya, sudah sangat dekat. Mungkin karena kamu juga sudah lama ya menjalin hubungan asmara dengan dia gitu ya. Jadi ke depan bagaimana ya selagi komitmen terjaga dengan baik maka aku merasakan hubungan kamu akan langgeng ya. Semoga lah teman-teman ke depan ketika harapan dan tujuannya adalah ingin ke jenjang yang lebih serius semoga bisa tercapai ya. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Temperance, The Sun, dan aku punya Two of Pentacles. Nah, untuk teman-teman Gemini yang jomblo dan single ya kan, banyak kabar baik nih teman-teman yang aku lihat. Ada kebahagiaan baru yang akan kamu jalani nanti ya kan. Dari rezeki juga bagus. Nah ini sangat penting untuk teman-teman Gemini yang menjadi tulang punggung keluarga ya. Single mom, single dad, dan ya yang mungkin punya tanggung jawab besar lah di dalam keluarga. Rezeki kamu insya Allah akan mengalir deras tanpa batas di sini teman-teman. Ada ikut campur tangan semesta dan sepertinya keberuntungan yang akan kamu peroleh, kebahagiaan yang akan kamu peroleh juga mengenai tentang perihal jodoh dan asmara sih ya teman-teman. Ya tetapi yang bakal kamu temukan di sini adalah ada beberapa energi yang bakal segera mendekat teman-teman dan ini yang pasti akan membuat kamu tuh bimbang ataupun memang saat ini lagi ada ya kan beberapa energi yang mungkin dekat dengan kamu teman-teman ya. Jadi semuanya harus benar-benar kamu apa ya harus bijak deh di dalam mengambil sebuah pilihan teman-teman. Kamu harus lebih mengikuti apa yang dikatakan oleh intuisi kamu. Mudah-mudahan ya kamu memperoleh pilihan yang tepat terbaik lah untuk ke depan gitu ya. Amin. Oke, next. Poin terakhir ya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang PDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang. Aku punya Queen of Swords, ada The Hanged Man, dan aku punya Seven of Pentacles. Nah, untuk teman-teman Gemini yang lagi PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya, sebenarnya sih kamu selama ini masih berusaha mencari tahu ya tentang bagaimana sih kehidupan dari dia gitu secara menyeluruh ya teman-teman ini bagus seperti apa ya semacam investigasi gitu ya kan karena mungkin saja nih ya kan kamu yang nggak ingin dong ketika terlalu cepat di dalam mengambil sebuah keputusan nyatanya faktanya dia orang yang sama seperti yang kemarin ya kan yang kemarin-kemarin mungkin sudah mengkhianati kamu mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi memang ketika memang belum siap ya kan, ketika memang belum mengenal teman-teman lebih jauh, aku rasa sih jangan terlalu cepat di dalam mengambil sebuah keputusan gitu aja sih. Ya harus bijak juga teman-teman. Ya artinya sambil mengenal bagaimana sikapnya ya, bagaimana mungkin orangnya baik atau tidaknya teman-teman. Karena biasanya sih
ketika ingin mendapatkan saja terlihat baik, tetapi ketika sudah mendapatkan, kebanyakan mungkin menyia-nyiakan ya. Jadi memang harus belajar, banyak belajar dari sesuatu hal yang sudah terjadi. Oke, next 12 tanggal lahir yang berpotensi akan mendapatkan keberuntungan ya. Ada tanggal 16, 24, 29, 25, 30, tanggal 3, tanggal 1, 22, 14, 12, 27, dan 9. Mungkin demikian, terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.